Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Dalam motivasi dan inspirasi kehidupan kali ini, kita membahas tentang sosok Laszlo Polgar. Laszlo Polgar mengatakan bahwa seorang jenius tidak dilahirkan, tapi dididik dan dilatih. Eksperimennya berhasil menjadikan 3 putrinya jenius catur, menjadi terbaik di dunia dan menjadi Grandmaster internasional. Para ahli pendidikan dan psikolog berpendapat bahwa setiap anak memiliki bakat bawaannya masing-masing. Namun tidak demikian Laszlo Polgar. Ia memiliki keyakinan bahwa seorang jenius tidak dilahirkan, tapi merupakan hasil dari pendidikan dan latihan. Laszlo begitu yakin dengan gagasannya, sehingga dia mengadakan eksperimen dan menguji keyakinannya kepada anak-anaknya sendiri. Lalu siapa sebenarnya Laszlo Polgar itu? Ya, Polgar lahir 11 Mei 1946 di Hongaria. Ia adalah seorang guru catur di Hongaria dan psikolog pendidikan. Dia adalah ayah dari 3 pecatur terbaik di dunia dan sangat terkenal, yaitu Susan, Sofia, dan Judith, yang dia besarkan menjadi pemain catur ajaib. Ya, 3 putrinya menjadi jenius catur. Ada yang menjadi Grandmaster dan pecatur terbaik di dunia. Ini kisahnya. Laszlo Polgar terinspirasi dari eksperimen John Brothers Watson. Jadi Laszlo Polgar itu adalah seorang guru yang rajin membaca, ya, dan sering mengadakan penelitian ilmiah. Ia sangat prihatin terhadap perkembangan penelitian psikologi praktis ketika itu. Jadi di tahun 1960 adalah seorang John Brothers Watson, psikolog perilaku Amerika, mengadakan eksperimen dan mengajukan asumsi yang sangat berani, bahkan dibilang gila ketika itu. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa beri aku selusin bayi yang sehat, aku dapat mengembangkan anak-anak tersebut menjadi cendekiawan yang luar biasa atau menjadi penjahat yang super sesuai dengan keinginanku, kata John Brothers Watson. Untuk mewujudkan gagasannya, Watson merekrut bayi berusia kurang dari 1 tahun dan melakukan eksperimen yang disebut Little Albert Experiment. Ketika itu banyak orang khawatir terhadap dampak hasil eksperimennya. Publik memprotes keras, ya, eksperimen Watson. Ketika publik marah dengan eksperimen Watson, Laszlo Polgar justru mendapat gagasan untuk membuat eksperimen, tetapi untuk hal yang positif, yakni menjadikan anak-anak jenius. Lalu eksperimennya dikenal dengan nama eksperimen Polgar. Ayo kita ikut kisahnya ya. Jadi di tahun 1965, Laszlo mengirim surat cintanya kepada seorang perempuan bernama Clara. Clara adalah seorang guru juga, ya, yang memiliki keyakinan yang sama dengan Laszlo. Mereka sama-sama tidak percaya terhadap bakat bawaan. Namun Clara tidak sengotot, ya, Laszlo. Beberapa tahun kemudian mereka menikah. Laszlo memutuskan catur sebagai bidang untuk eksperimennya. Ia membuat rencana untuk membesarkan, mendidik, dan melatih anak-anaknya menjadi pemain catur. Anak-anaknya tidak disekolahkan di luar, tapi dia didik dan latih sendiri di rumah, ya, homeschooling, seperti di Indonesia namanya homeschooling, ya, sesuatu yang langka, ya, ketika itu di Hungaria. Ya, di Indonesia saja baru beberapa tahun belakangan ini kita kenal istilah homeschooling, ya.
proses pembiasaannya, rumahnya diisi dengan buku-buku catur, dan dinding-dinding rumah dihiasi gambar-gambar pemain catur terkenal. Ya, anak-anaknya saling bertanding secara terus-menerus dan mengikuti turnamen-turnamen yang terbaik yang dapat mereka temukan. Ya. Kemudian keluarga itu membuat sistem arsip yang cermat ya tentang sejarah turnamen setiap lawan yang dihadapi anak-anak itu. Jadi begitu luar biasanya mereka mempersiapkan itu, dari mempersiapkan pembiasaan di rumahnya, kemudian pembiasaan saling bertanding terus-menerus ya, dan terus-menerus memperbaiki hal yang kurang ya, menjadi baik, dan tentunya sistem manajemen arsip ini yang luar biasa, dan mereka mengatur strategi-strategi untuk bisa menghasilkan bisa mengalahkan lawan-lawannya. Inilah hasil eksperimennya. Prestasi 3 putrinya, Susan, Sophia, dan Judith. Susan Polgar, Susan yang paling besar, mulai bermain catur ketika berusia 4 tahun. Hanya dalam waktu 6 bulan ia berhasil mengalahkan pemain dewasa. Ya, bayangkan Bapak Ibu, pemain dewasanya orang Hongaria yang rata-rata gila catur. Ya, itu sangat luar biasa ketika itu. Sophia Polgar ini anak tengah, lebih hebat lagi. Pada usia 14 tahun ia menjadi juara dunia dan beberapa tahun kemudian menjadi Grandmaster internasional, ya, Sophia Polgar. Kemudian Judith Polgar, Judith si bungsu terbaik di antara ketiganya. Pada usia 5 tahun ia mampu mengalahkan ayahnya. Pada usia 12 tahun ia pemain paling muda dalam daftar 100 pecatur terbaik di dunia. Pada usia 15 tahun 4 bulan, ia menjadi Grandmaster termuda sepanjang masa, lebih muda dari Bobby Fischer, pemegang rekor sebelumnya. Dan selama 27 tahun, ia pecatur perempuan peringkat 1 dunia. 27 tahun, sahabat inspirasi. Luar biasa ini. Laszlo Polgar, ya, dia dikenal juga ya sebagai penulis. Ya, dia menulis buku catur terkenal seperti 5.334 masalah kombinasi dan permainan catur, ya, catur reformasi, survei varian caturnya sekalian, ya. Kemudian ia juga dianggap sebagai ahli teori perintis dalam membesarkan anak yang percaya bahwa jenius itu dibuat, bukan lahir, ya, dan itu sudah dibuktikannya. Jadi eksperimen Polgar dengan putrinya disebut salah satu eksperimen paling menakjubkan dalam sejarah pendidikan manusia. Sahabat inspirasi, kita coba petik inspirasi apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah Laszlo Polgar tadi, ya. Ada 4 hal yang bisa kita petik dari kisah Laszlo Polgar tadi. Yang pertama adalah why. Kenapa? Mengapa? Seorang filsuf di Jerman mengatakan bahwa why yang hebat ya akan menghasilkan how yang luar biasa. Maksudnya begini, alasan yang kuat akan menghasilkan bagaimana itu strategi, cara ya yang akan dilakukan oleh seseorang itu. Jadi orang kalau mau sukses, yang pertama dia harus tahu dulu alasannya, dan alasannya bukan alasan biasa, tapi alasan yang kuat dan alasan yang luar biasa. Semakin kuat alasannya, ya, semakin dia mudah untuk berhasil. Nah, yang kedua adalah action. Polgar eksperimen. Jadi dia tidak hanya mempunyai alasan, dia tidak hanya sekedar berencana, ya, tetapi dia buktikan dengan eksperimen yang begitu tertata, ya, dengan begitu persiapannya begitu matang, ya, sehingga pelaksanaannya, ya, coba berapa tahun sebelum sampai dia mencari seorang istri, ya, yang mau sependapat dengan dia,
kemudian anaknya lahir yang pertama, dia lakukan eksperimen itu, lahir kedua, lakukan eksperimen yang kedua, lahir yang ketiga, lebih baik lagi, ya. Nah, yang paling penting itu yang ketiga ini adalah habit, ya. Banyak orang action tanpa habit yang baik, tanpa pembiasaan yang terus-menerus, tanpa pembiasaan yang menyenangkan, tanpa pembiasaan yang menjadi budaya, tanpa pembiasaan yang menjadi karakter, ya, ini akan hilang begitu saja. Makanya perpaduan antara why, action, habit, ya, itulah seorang sukses membuktikan kesuksesannya, membuktikan eksperimennya, ya. Jadi teman-teman sahabat inspirasi, apa yang saya ceritakan tadi, ya, kisah inspirasi tadi, saya petik dari bukunya James Clear, ya, yang berjudul Atomic Habit, ya, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Jadi cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi perubahan kecil, kebiasaan-kebiasaan tadi itu diceritakan James Clear, ya, sehingga buku ini menjadi buku bestseller di New York, ya. Saya kira begitu saja teman-teman sahabat inspirasi. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.